Pernahkah kita membayangkan ada makhluk dari bangsa jin yang kekuatannya mampu memindahkan singgasana ratu hanya dalam sekejap, namun tetap dikalahkan oleh satu kedipan mata karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah kisah tentang Ifrit, makhluk yang disebut dalam Quran Surah An-Naml, yang kekuatannya menggetarkan langit, namun kesombongannya menjadi pelajaran bagi seluruh manusia. Namun, sebelum kita menyelami kisah yang luar biasa ini lebih dalam, jika Anda menyukai kisah-kisah Islami yang membuka wawasan tentang dunia yang jarang dibahas, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat Anda. Karena bisa jadi, satu orang yang mendapatkan manfaat dari video ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk kita semua hingga hari kiamat. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam yang tidak terlihat oleh mata manusia, terdapat makhluk yang hidup berdampingan dengan kita sejak ribuan tahun lalu. Mereka memiliki masyarakat, memiliki pemimpin, memiliki yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki pula yang membangkang. Mereka adalah bangsa jin. Sebagian dari mereka beriman dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebagian lain mengikuti jalan kesombongan sebagaimana iblis. Di antara bangsa jin itu, ada golongan yang dikenal sangat kuat, sangat cerdas, dan sangat ditakuti. Golongan itu disebut Ifrit. Namanya bahkan disebut secara langsung dalam Quran Surah An-Naml ketika terjadi peristiwa luar biasa pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun kisah Ifrit bukan hanya cerita tentang makhluk goib. Ia adalah cermin tentang kesombongan, kekuatan, dan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita akan menyelami kisah itu. Asal penciptaan jin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memahami siapa itu Ifrit, kita perlu memahami terlebih dahulu asal penciptaan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas. Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Ayat ini menjelaskan bahwa jin diciptakan dari api, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah. Namun meskipun asal penciptaannya berbeda, jin tetap memiliki akal, pilihan, dan tanggung jawab. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jin ayat 11. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Quran Surah Al-Jin ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa jin juga memiliki yang beriman dan yang kafir, sama seperti manusia. Di antara mereka yang paling kuat dan sering disebut dalam kisah para ulama adalah Ifrit. Siapa itu Ifrit? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar kata Ifrit, banyak orang langsung membayangkan sosok jin yang besar, menakutkan, dan penuh kekuatan. Namun dalam penjelasan para ulama tafsir, Ifrit sebenarnya bukan nama satu makhluk tertentu. Ifrit adalah sebutan untuk golongan jin yang memiliki kekuatan luar biasa, kecerdikan tinggi, serta watak yang keras dan licik. Dalam bahasa Arab sendiri, kata Ifrit sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kuat, sangat berbahaya, dan sulit dikalahkan. Karena itu, ketika istilah ini digunakan dalam Al-Quran, para ulama memahami bahwa ia merujuk pada jenis jin yang berada pada tingkat kekuatan yang sangat tinggi di antara bangsa jin lainnya. Imam Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya yang terkenal, Tafsir Ruhul Ma'ani, menjelaskan bahwa Ifrit adalah jin yang sangat kuat, memiliki kecerdikan yang tinggi, dan sering menjadi pemimpin atau tokoh yang berpengaruh di kalangan bangsa jin. Mereka bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga dikenal memiliki kemampuan tipu daya yang luar biasa.
Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa golongan ifrit memiliki kemampuan yang jarang dimiliki jin biasa. Di antaranya adalah kemampuan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat, bahkan mampu menempuh jarak yang sangat jauh hanya dalam sekejap. Selain itu, mereka juga dikenal mampu menguasai atau memimpin jin-jin lain, sehingga dalam banyak kisah para ulama, ifrit sering digambarkan sebagai pemimpin pasukan jin. Namun, kekuatan mereka bukan hanya pada fisik atau kecepatan. Yang membuat ifrit semakin berbahaya adalah kecerdikan mereka dalam menipu dan mempengaruhi manusia. Para ulama menyebutkan bahwa sebagian dari mereka mampu masuk ke dalam mimpi manusia, membisikkan keraguan ke dalam hati, bahkan menggoda manusia dengan janji kekuatan, kekayaan, atau kekuasaan. Karena itulah dalam banyak kisah, ifrit sering digambarkan sebagai simbol kesombongan dan kekuatan yang disalahgunakan. Namun perlu kita pahami satu hal yang sangat penting. Tidak semua jin, bahkan tidak semua ifrit adalah makhluk yang jahat. Sebagaimana manusia, bangsa jin juga memiliki yang beriman dan yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam Quran Surat Al-Jin ayat 11. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian. Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan di antara bangsa jin yang kuat sekalipun, ada yang memilih jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang memilih jalan kesombongan. Namun di antara semua kisah tentang ifrit yang pernah disebut oleh para ulama, ada satu kisah yang paling terkenal dan paling agung. Sebuah kisah yang bahkan disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kisah itu terjadi pada masa seorang nabi yang diberikan kerajaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Seorang nabi yang pasukannya terdiri dari manusia, burung, dan juga bangsa jin. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan dalam kisah itulah dunia menyaksikan bagaimana kekuatan luar biasa seorang ifrit akhirnya tunduk di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ifrit dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang diberikan kekuasaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan angin, manusia, burung, dan bahkan bangsa jin untuk membantu beliau. Hal ini disebut dalam Quran Surah Saba ayat 12. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih. Artinya, dan sebagian dari jin bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Quran Surah Saba ayat 12. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam ingin menghadirkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabah. Maka beliau bertanya kepada pasukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Naml ayat 38. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha. Artinya, wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri? Quran Surah An-Naml ayat 38. Kemudian, seorang ifrit dari golongan jin berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala ifritum minal jinni ana atika bihi. Artinya, berkata ifrit dari golongan jin, aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Quran Surah An-Naml ayat 39. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan ifrit. Ia mampu memindahkan singgasana besar dari negeri yang sangat jauh, hanya dalam waktu singkat. Namun kemudian, terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Kekuatan ifrit dikalahkan oleh ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dalam Quran Surah An-Naml ayat 40.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. Artinya, berkata seseorang yang memiliki ilmu dari kitab, aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip. Quran Surah An-Naml ayat 40. Dan benar saja, sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam berkedip, singgasana itu sudah berada di hadapan beliau. Disinilah pelajaran besar muncul. Kekuatan Ifrit yang luar biasa ternyata masih kalah oleh ilmu dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang Ifrit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ifritan minal jinni tafallata alayyal barihah." Artinya, sesungguhnya tadi malam seekor ifrit dari golongan jin mencoba menggangguku ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan bahwa ifrit benar-benar ada, bukan sekadar cerita. Sebelum kita menutup pembahasan ini, saya ingin bertanya kepada sahabat semua yang sedang menonton. Kalian menyimak video ini dari kota atau negara mana? Tuliskan di kolom komentar. Dan jika berkenan, tuliskan juga sholawat atau doa yang paling sering kalian panjatkan dalam hidup kalian. Misalnya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Allahumma sholli ala Muhammad, atau doa yang sering kalian baca setiap hari. Semoga kolom komentar kita dipenuhi dengan zikir, sholawat, dan doa. Akhirnya, sahabat Muslim, kisah tentang Ifrit mengajarkan satu hal yang sangat penting. Manusia diciptakan dari tanah, namun manusia bisa lebih mulia daripada makhluk dari api jika ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia bisa lebih rendah daripada makhluk manapun jika ia memilih jalan kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita dari kesombongan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Insya Allah, setiap ilmu yang tersebar akan menjadi pahala jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.